Bayangkan sebuah tempat di tengah hiruk-pikuk kota besar di mana akhlak, ilmu, dan karakter dibentuk setiap hari. Disinilah generasi muda diberi pedoman hidup yang kuat, bukan hanya sekadar pelajaran di papan tulis, melainkan juga teladan, disiplin, dan ketulusan dalam beribadah. Tetaplah bersama saya sampai akhir video karena di setiap nomor yang akan kita bahas, ada kisah, pendekatan pendidikan, dan keunikan yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap pendidikan berbasis pesantren di Jakarta. Siapkan secangkir teh, tarik napas, dan mari kita mulai perjalanan ini. Sepuluh. Pondok Pesantren Kafila. Di urutan terakhir namun tidak sekecil perannya, pesantren ini dikenal karena komitmen holistiknya terhadap pembentukan anak didik sejak jenjang usia dini hingga menengah. Sistem pendidikan yang menyertakan tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, serta jenjang menengah memungkinkan kesinambungan pendidikan. Anak yang sudah dibiasakan nilai-nilai sejak usia dini akan mengalami pembinaan yang lebih utuh hingga dewasa. Pendekatan menyeluruh ini memberi keuntungan besar dalam membangun pondasi moral dan intelektual yang kuat. 9. Pondok Pesantren Darul Quran. Pesantren yang menekankan pengajaran Al-Quran dan hafalan sebagai prioritas ini memberikan ruang bagi mereka yang ingin menguatkan koneksi spiritual melalui penguasaan kitab suci. Program tahfiz yang intensif tidak hanya fokus pada kuantitas hafalan, tetapi juga kualitas penghayatan, tajwid, dan pemahaman makna. Kegiatan pembelajaran dirancang agar santri mampu menghubungkan bacaan Al-Quran dengan praktik nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengajaran seringkali bersifat terpadu, kombinasi antara bimbingan individual, kelas kelompok kecil, serta evaluasi berkala. Membantu memastikan kemajuan tiap santri. 8. Pondok Pesantren Putri Al-Kenaniyah. Keberadaan pesantren khusus putri memiliki peran strategis dalam memperkuat pendidikan agama bagi perempuan muda. Di lingkungan yang dirancang khusus untuk pembelajaran perempuan, pendekatan pembinaan seringkali lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis, sosial, dan pendidikan yang spesifik. Fokus utama di sini adalah pembekalan ilmu agama yang mendalam, keterampilan kepemimpinan, serta pengembangan karakter yang kuat sehingga santriwati mampu menjadi pemimpin di berbagai lini kehidupan. Pembelajaran kitab-kitab klasik, tahsin, dan tahfiz seringkali dipadukan dengan kelas-kelas keterampilan hidup seperti manajemen rumah tangga modern, kepemimpinan komunitas, serta pelatihan komunikasi efektif. 7. Pondok Pesantren Al-Isyraq. Pesantren yang relatif baru namun berkembang pesat ini menarik perhatian karena prinsip keterbukaan dan aksesibilitasnya. Salah satu nilai yang sering diangkat oleh pengelola adalah usaha menyediakan jalur pendidikan bagi mereka yang memiliki keterbatasan biaya. Prinsip gotong royong dan solidaritas di antara komunitas menjadi kekuatan yang mendorong keberlangsungan pendidikan bagi santri dari latar belakang ekonomi beragam. Mungkin yang paling menonjol adalah upaya pemberdayaan yang sistematis, program beasiswa internal, kerjasama komunitas, serta sistem pengasuhan yang memastikan santri yang kurang mampu tetap mendapat layanan pendidikan yang bermutu. 6. Pondok Pesantren Minhaur Rosyidin. Keunggulan pesantren ini sering dikaitkan dengan suasana asri dan penekanan pada kesederhanaan hidup. Lingkungan belajar yang jauh dari riuh kota memberikan kesempatan bagi santri untuk lebih fokus pada pembinaan spiritual dan akademik. Ketika suasana belajar damai, proses internalisasi nilai-nilai seperti kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan dapat berjalan lebih efektif karena gangguan eksternal yang minimal. Di samping suasana, pola pengajaran menekankan keseimbangan antara teori dan praktik. Rangkaian kegiatan harian seperti pengajian, kerja bakti bergilir, dan program pembinaan kemandirian menjadi bagian integral dari pendidikan. 5. Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah.
Pesantren bernuansa modern tradisional ini seringkali diberi label karena kemampuannya mengintegrasikan kajian klasik dengan pendekatan pembelajaran yang relevan bagi anak muda masa kini. Kurikulumnya menekankan keseimbangan antara penguasaan teks-teks keagamaan, pemahaman akhlak, serta keterampilan berpikir kritis. Dengan demikian, pendidikan di sini tidak hanya fokus pada hafalan semata, melainkan juga pada pemahaman kontekstual yang membuat ilmu dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi kehidupan. Program-program pembinaan di pesantren ini meliputi pengembangan bakat dan minat, kelas-kelas keterampilan praktis, serta kegiatan kewirausahaan sederhana yang dirancang untuk menumbuhkan jiwa kreatif dan mandiri. 4. Pondok Pesantren Husnayain. Pondok pesantren yang termasuk dalam daftar ini menonjol karena program pendidikannya yang berkelanjutan dan terstruktur selama beberapa tahun, memberikan kesempatan bagi santri untuk mengalami proses belajar yang mendalam dan bertahap. Dengan kurikulum yang disusun secara sistematis, setiap jenjang memiliki tujuan pengembangan kompetensi yang jelas, mulai dari pembiasaan dasar adab hingga penguasaan kitab-kitab lanjutan. Proses panjang ini memberi ruang yang cukup bagi pembentukan karakter yang matang dan penguasaan ilmu agama yang solid. Salah satu ciri khas pesantren semacam ini adalah penekanan pada latihan mengajar bagi santri yang lebih senior. Metode belajar melalui mengajar ini tidak hanya melatih pemahaman materi, tetapi juga membangun kemampuan komunikasi, tanggung jawab, dan keberanian untuk berdiri di depan umum. 3. Pondok Pesantren Darul Rahman. Pesantren ini mendapat perhatian karena sejarah pendiriannya yang berakar pada tradisi pesantren yang mendidik dengan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Alumninya dikenal memiliki kualitas pengajaran yang menekankan prioritas ilmu agama, tetapi tidak mengabaikan pentingnya pengetahuan umum untuk menghadapi dinamika kehidupan modern. Sekitar porsi akademis yang cukup dominan pada ilmu agama membuat lulusan memiliki bekal spiritual yang kuat, sementara sisanya mempersiapkan mereka agar mampu berinteraksi dengan tuntutan zaman. Model pembelajaran di tempat semacam ini biasanya menekankan pengkajian mendalam terhadap teks-teks klasik, metode pengajaran yang interaktif, serta penerapan nilai pada kehidupan sehari-hari. 2. Pondok Pesantren Darunajah. Pesantren yang berada di wilayah ibu kota ini dikenal karena akar pendidikannya yang banyak terinspirasi oleh tradisi pesantren modern klasik. Para pendirinya merupakan alumni dari lingkungan pesantren yang menekankan kualitas pendidikan dan tata kelola kelembagaan yang rapi. Oleh karena itu, tidak heran bila sistem pembelajarannya tertata dengan baik, kurikulum bercampur antara pelajaran agama klasik, pengembangan keterampilan umum, dan kegiatan penguatan karakter yang sifatnya praktis dan aplikatif. Salah satu fokus utama adalah menyiapkan lulusan yang punya kemampuan membaca kitab-kitab klasik sekaligus memiliki kompetensi di bidang modern, misalnya manajemen, komunikasi, atau keterampilan vokasional. Pendekatan seperti ini membuat santri tidak hanya siap berkiprah di dunia dakwah dan pendidikan, tetapi juga mampu bersaing pada ranah profesional. 1. Pondok Pesantren Ash-Hidikiyah. Di nomor pertama kita berbicara tentang sebuah pesantren yang dikenal kuat dalam menanamkan akhlak melalui pengajaran tarekat dan tasawuf yang menekankan pembentukan hati. Di lingkungan yang demikian, pendidikan tidak berhenti pada hafalan atau kajian teks semata, melainkan merangkul pembinaan spiritual yang bersifat internal dan kontinu. Para pembimbing di sini biasa menerapkan metode pembiasaan, mulai dari adab makan dan minum, cara bertutur kata yang lembut, hingga pembiasaan zikir dan muhasabah yang menjadi rutinitas harian sehingga akhlak tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi menjadi bagian dari perilaku sehari-hari santri. Kurikulum pendidikan di pesantren seperti ini seringkali memadukan pengajian kitab-kitab klasik dengan pembelajaran praktik spiritual yang terasa relevan bagi generasi muda. Pembelajaran diarahkan untuk menjadikan ilmu sebagai pencerah hati, bukan sekadar simbol status akademik. Terima kasih sudah menemani hingga akhir video.
Jika konten ini membantu Anda dalam mempertimbangkan pilihan pendidikan berbasis pesantren di Jakarta, berikan tanda suka, dan bagikan kepada mereka yang sedang mencari alternatif pendidikan bermutu. Tinggalkan komentar jika Anda ingin kami membuat versi yang memuat perbandingan program, kurikulum, atau testimoni alumni. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis memilih, dan selalu utamakan pembentukan akhlak bersama ilmu.